Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ila ala zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa iqtafa asarahu salaka nahjahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentunya kita berbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya lahir dan batin yang tidak berhenti kita terima walaupun satu detik. Apa yang berbahagia, malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang akhir zaman dan insyaallah malam ini kita akan membahas salah satu tanda kiamat, yaitu akan munculnya apa yang familiar kita sebut dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Apa yang berbahagia, kemunculan Imam Mahdi salah satu hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam di akhir zaman. Setelah sebelumnya, artinya sebelum Al-Mahdi itu muncul, umat Islam itu akan dizolimi di mana-mana. Kata Nabi, "Summa yakhruju rajulun min ahli baiti yamla'ul ardu adlan kama muliat zulma." Hadis ini penggalan daripada hadis yang berbicara tentang periodisasi umat Islam. Jadi periode terakhir itu adalah kemudian akan muncul, kata Rasulullah, seorang laki-laki dari keluargaku, maksudnya dari keturunan Nabi, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia penuh dengan kezoliman. Apa yang berbahagia, fenomena dunia, maksudnya umat Islam di mana-mana penuh dengan kezoliman itu sesungguhnya sudah mulai terjadi. Tidak ada umat beragama sekarang ini yang dizolimi seperti umat Islam. Di Cina ada suku Uyghur atau Uyghur. Bacalah bagaimana diperlakukan oleh orang-orang Cina. Masya Allah, bulan puasa itu dipaksa makan minum. Kalau ada Quran rumah itu sudah masalah itu. Masjidnya megah-megah tapi nggak boleh dipakai. Masya Allah. Di India banyak masjid yang sudah dihancurkan. Sekolah Islam nggak boleh lagi dibuka. Tetangganya Kashmir juga begitu. Dihentikan status khususnya itu, makin menderita. Di Burma ada suku Rohingya, Rohingya. Masya Allah. Sekarang ini ada sekitar 1.200.000 orang di perbatasan dengan Bangladesh. Sangat minim. Di tenda-tenda, rumah-rumah sederhana yang dibuat dari kayu,
susah air, susah makanan, susah obat. Setelah mereka lari dari Burma dengan menyeberangi sebuah sungai. Sungai itu disebut dengan Sungai Maut karena Masya Allah banyak yang mati di situ. Lalu kemudian kalau di Timur Tengah, nah kalau di Irak Muslim Sunninya terzolimi. Di Yaman apalagi sekarang selain kolera, ya ini apa namanya, COVID-19 ini juga luar biasa. Sementara makanan, fasilitas air bersih, obat-obatan kurang. Syria ini sudah berapa lama ini? Sudah lebih 500 juta dibunuh oleh rezimnya. Palestina dari 48 sekarang. Bahkan Masya Allah semakin menderita karena ada kecenderungan negara-negara Timur Tengah itu justru melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan beberapa negara itu justru kemudian mencap atau melabel pejuang yang di Palestina itu sebagai teroris. Nah, luar biasa. Dan seterusnya. Nabi menyebut Al-Mahdi itu muncul akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman. Jadi sekali lagi pembahagian Mahdi ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang beriman karena Allah punya janji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami kata Allah, ini bahasa Qur'annya luar biasa, bahasa Allahnya luar biasa. Wa kana haqqan alaina, adalah hak kami nasrul mu'minin, menolong orang-orang beriman. Nah, hanya saja pembahagia ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertolongan Allah kepada orang-orang beriman itu ada yang bersifat individu, ada yang bersifat keumatan atau komunal atas nama umat Islam, atas nama orang-orang beriman. Berbahagia kalau pertolongan Allah kepada individu-individu orang-orang yang beriman di tengah fitnah yang luar biasa di zaman. Pertolongan Allah yang paling bermakna, yang paling berarti, yang paling bernilai adalah kalau Allah mengistiqomahkan seseorang di atas kebenaran. Dan itu karena usaha orang itu untuk istiqomah berada di dalam kebenaran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang berkata la ilaha illallah kemudian istiqomah dengan perkataannya itu dengan segala konsekuensinya. Nah, itu akan dibantu oleh Allah. Yang pertama dibantu di sini dalam ayat ini itu kata para ahli tafsir, kata para ulama, inda sakratil maut, ketika sakratul maut malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk apa malaikat turun? Itu untuk alla takhafu wa la tahzanu. Jadi diberi motivasi oleh malaikat, dikuatkan oleh malaikat. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Kata sebagian ahli tafsir, jangan takut terhadap hal yang akan datang. Jangan bersedih terhadap hal yang berlalu. Makanya kemudian orang yang husnul khotimah itu nampak dari wajahnya, walaupun kadang matinya itu secara fisiknya menderita. Ada yang mati di bom, mati ditembak, enak. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa.
Masyarakat muslim di Gaza itu dijatuhi bom. Ada yang tangannya hancur, kepalanya hancur, kaki segala macamnya. Tapi mereka ketika masih bernyawa mengacungkan tangannya, mengucapkan syahadat. Setelah mati kemudian wajahnya itu berubah menjadi wajah yang penuh dengan senyum. Masya Allah. Begitu juga ketika diktator As-Sisi di Mesir membunuhi para ulama, para aktivis, banyak yang seperti itu. Lalu kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, diberi kabar gembira surga di depan. Masya Allah. Tapi kemudian lebih dari itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami yang menjadi wali kalian dalam kehidupan dunia. Maksudnya apa? Orang-orang yang istiqomah itu kemudian akan dibantu untuk kokoh di dalam kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilham, diturunkan malaikat untuk menolongnya, membisikkan kebenaran dan seterusnya. Nah, itulah pertolongan Allah kepada individu-individu orang yang beriman, dan itu berlaku terus-menerus walaupun secara umum kondisi umat itu kemudian lemah. Kondisinya buruk. Jadi kalau ketika sekarang umpamanya secara ekonomi, secara budaya, secara peradaban, secara politik, secara teknologi, umat itu kemudian terbelakang, di bawah. Tapi secara individu-individu akan ada orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah. Ya. Dan keselamatan yang paling berharga itu adalah selamat akidahnya. Selamat akidahnya, bukan keselamatan fisik, tapi keselamatan akidah, keselamatan iman. Nah, berbahagia Al-Mahdi ini bentuk pertolongan Allah itu kepada umat Islam secara komunal. Nah, pertolongan Allah kepada umat Islam secara komunal itu, Bang berbahagia, dia punya syarat. Syaratnya manakala orang-orang yang siddiq dengan keimanan, orang-orang yang benar itu, orang-orang yang istiqomah itu kemudian sudah dalam tanda petik berpisah dengan yang fasik, yang munafik seperti itu. Nah, karenanya kalau kita lihat Al-Mahdi ini dia muncul muncul berbarengan dengan Dajjal, yaitu mendahului Dajjal sedikit. Nanti mereka bertemu dan di masa itu Nabi turun untuk membunuh Dajjal. Nah, salah satu indikator atau tanda-tanda Dajjal itu akan keluar, dan sekali lagi itu kemudian akan beriringan dengan Al-Mahdi, adalah manakala umat Islam itu kemudian terpolarisasi menjadi 3 kelompok yang barangkali sudah berkali-kali kita sampaikan, dan itu kemudian polarisasinya itu sangat jelas. Apakah Nabi summa fitnatud duhaima la tada'u ahadan min hazil ummah illa latamathu. Kemudian akan muncul fitnah yang sangat hitam, sangat dahsyat. Hitam ini maksudnya pengaruh di jiwa, di hati, meredupkan cahaya iman bagi orang yang terkena fitnah itu, bagi orang yang tidak mengantisipasinya. Dan kemudian akan nerpa semuanya. Akan lama ini. Yaqil qad tamad. Kalau ada yang mengatakan sudah selesai, Nabi dia akan berlanjut. Nah, hatta yasira fiha ar-rajulu yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Pertama, kan banyak orang yang
imannya berganti dengan kekufuran. Tak percaya lagi dengan rukun iman yang 6. Dan bisa saja prosesnya cepat. Paginya masih beriman, sorenya dia kemudian sudah murtad, sudah kafir. Akan banyak di akhir zaman orang yang seperti itu. Bisa bentuknya secara formil pindah agama dengan sukarela atau karena terpaksa, tidak tahan hidupnya enggak. Atau bisa juga dia masih merasa Islam, hidup di komunitas umat Islam, tapi i'tiqadnya, perbuatannya, perkataannya menyebabkan dia keluar dari Islam yang tanpa sadar. Murtad tanpa sadar. Ngolok-ngolok sunnah Nabi, ngolok-ngolok Al-Quran, ngolok-ngolok syariat Islam. Nah, ini membuat orang bisa murtad tanpa sadar, dan itu akan banyak. Atau menyerahkan orang baik, orang beriman kepada musuh, sehingga orang beriman itu akhirnya terzalimi. Ini juga kata para ulama membuat orang murtad. Makanya al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu saudara bagi yang lain, dia tidak menzalimi dan tidak pula menyerahkannya. Nah, ini akan ada orang yang mungkin demi kedudukan, demi harta, demi apa begitu, ya. Nah, dia rela menyerahkan, apakah menyerahkan data-datanya, menyerahkan informasinya dan segala macamnya kepada musuhnya, akan celakainya. Ini bisa membuat orang murtad. Ini itu akan terjadi dan sudah terjadi barangkali bahagia. Nah, kemudian baru ya yang tertinggal 2 kemungkinannya. Hatta yasiran nas ila pustataini. Yang tersisa itu mungkin 2. Dia menuju salah satu dari 2 kemah. Kemahnya tidak nampak, tapi maksudnya mereka menuju ke 2 kondisi secara bersama-sama, secara beramai-ramai. Mungkin kepada kemah keimanan, pustati imanin la nifaqa fi, kepada kemah keimanan yang tidak menafikan, atau pustati nifaqin la imana fi, atau kemah kemunafikan yang di sana tidak ada keimanannya. Maksudnya apa? Yang tersisa yang tidak itu bisa kemudian sebagiannya justru semakin baik di akhir zaman. Lama-lama dia menjadi muslim, mukmin sejati, mukmin yang sebenarnya, mukminuna haqqo, sebagaimana sering disebut dalam Al-Qur'an, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah mukmin yang sebenarnya, yang tidak bercampur imannya itu dengan kemunafikan dan kefasikan. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi kelompok seperti itu, dan dia akan ditolong oleh Allah. Ya. Nah, disebut dengan ta'ifah mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati. Namanya akan ada satu kelompok dari umatku, kata Rasulullah SAW, yang akan sabat alal haq, kokoh di atas kebenaran. Atau yang lainnya justru kemudian berbondong-bondong menuju kemah kemunafikan. Ya, makin jauh dari kebenaran, tapi dia masih Islam, masih ngaku Islam seperti itu. Nauzubillah. Apa kata Nabi? Fa iza kana zakum fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau sudah seperti itu, nah kalau sudah seperti itu maksudnya apa? Sudah sangat jelas, sudah sangat kontras, sudah sangat berbeda. Mana yang murtad, mana yang beriman, mana yang munafik, yang fasik. Karenanya pada materi beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah menyampaikan, fitnah akhir zaman itu adalah tamyiz, membedakan orang. Nah, sekarang kita berada pada tamyiz tahap pertama. Dibedakan dari sisi hatinya, dan hati orang itu tidak nampak, tapi akan nampak
gejalanya, akan nampak tanda-tandanya. Kalau orang kemudian semakin mantap imannya, nah tentu bagaimana ibadahnya, bagaimana dia dengan Quran, ya, bagaimana dia berukhuwah. Kalau orang semakin besar titik nifaknya, kemunafikannya, makin malas beribadah, makin jauh dari Quran, makin sedikit berzikir, dan begitu seterusnya. Fa iza kana zakum, kalau sudah seperti itu, kontras, nampak bedanya, nah maka tunggulah Dajjal hari itu atau besoknya. Nah, jadi Dajjal ini berbahagia itu mengiringi Al-Mahdi atau setelah Al-Mahdi. Nah, apa berbahagia? Maka kenapa setelah umat Islam itu yang betul-betul beriman di akhir zaman sudah nampak terpisah dengan yang murtad, terpisah secara perilaku, pikiran, fikra, perasaan dengan orang-orang munafik, baru kemudian akan muncul Al-Mahdi. Dapat bahagia karena memang Allah akan menolong orang-orang yang beriman secara komunal, secara keumatan. Nah, manakala yaitu sudah terpisah, ya, orang-orang baik itu dengan orang-orang yang tidak baik. Apa sebab orang bahagia? Karena kalau belum berpisah, masih satu shaf, maka kalau terjadi dalam tanda petik peperangan atau apa, maka yang berlaku itu hukum alam, yang kuat akan menang. Tetapi kalau ada sekelompok orang yang betul-betul beriman, maka yang berlaku adalah pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, nah tengoklah sejarah di masa Nabi, bahkan di masa-masa setelahnya. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam itu bukan karena mereka canggih senjatanya, bukan karena lebih banyak personilnya, tidak. Tetapi karena mereka itu merealisasikan keimanannya secara benar, merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah secara murni. Maka ditolong oleh Allah dengan berbagai macam pertolongan. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighosah minta tolong kepada Allah, Allah respon, ditolong oleh Allah. Apa pertolongan Allah itu? Turun 1000 malaikat. Bahkan di ayat yang lain ada yang bisalah sati alaf, ada yang bi khamsati alaf, ada yang 3000, ada yang 5000. Kapan itu terjadi? Nah, kalau pasukannya itu enggak ada munafik di situ, enggak ada orang fasik di situ. Itulah sebabnya dalam sejarah Umar bin Khattab, kalau dia memeriksa pasukannya, melepas pasukannya, itu yang sangat diperhatikan adalah bagaimana ibadah bala tentaranya itu, dan supaya bala tentara itu jangan ada yang bermaksiat. Apa kata Umar? Kalau ada yang bermaksiat, maka itu yang terjadi hukum alam. Hukum alam itu bagaimana? Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Nah, kalau musuh banyak, tentaranya senjatanya lebih canggih, dia yang akan menang. Itu hukumnya. Jadi kata Umar, saya tidak takut jumlah musuh. Yang saya takutkan adalah kalau ada di antara kalian yang bermaksiat. Karena kalau di antara kalian ada yang bermaksiat, berarti kita sama. Kalau sudah sama, berlaku hukum alam. Ya, hukum alam itu ya yang kuat yang menang. Nah, bahagia kan nanti ya, lagi polarisasi itu akan semakin nampak. Nah, akhirnya orang-orang yang menuju kepada kemah keimanan dalam bahasa hadis nabinya itu, mereka sudah murni, tidak lagi bercampur.
Nah, ketika itulah Al-Mahdi akan muncul sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan Al-Mahdi itu manakala sudah muncul, beliau akan menghimpun kekuatan semua orang yang beriman itu dan akan menegakkan keadilan dengan cara, ya, dalam tanda petik memerangi semua orang-orang yang menzalimi umat Islam itu. Nah, kalau kita baca hadisnya, Masya Allah. Jadi umat Islam sekarang terzalimi oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini. Nah, itu semuanya nanti akan diperangi oleh Al-Mahdi, ya, akan takluk, ya, akan masuk Islam seperti itu. Nah, berbahagia itu fikih atau pemahaman terhadap Al-Mahdi itu. Jadi Al-Mahdi adalah pertolongan Allah kepada umat Islam secara komunal, secara kolektif. Hanya saja kemudian tidak boleh pula kita tunggu aja Al-Mahdi, nggak usah berjuang, nggak boleh. Nggak seperti itu, ya. Nggak seperti itu konsepnya. Al-Mahdi itu pasti terjadi, tapi kemudian kita tetap sesuai dengan kapasitas kita, ya, menegakkan kebenaran di atas bumi ini. Apa yang berbahagia? Al-Mahdi itu sesungguhnya siapa? Al-Mahdi itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasan bin dari jalur Hasan, ibunya Fatimah, ya, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur itu, dari keturunan itu. Apa yang berbahagia? Namanya bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelarnya, ya. Kan ada Al-Khulafa Al-Mahdiyun. Mahdiyun itu artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Al-Mahdi ini artinya yang mendapat petunjuk. Itu gelarnya. Jadi Abu Bakar itu Al-Mahdi, Umar Al-Mahdi, Utsman Al-Mahdi, ya, Ali Al-Mahdi. Jamaknya Al-Mahdiyun, Al-Khulafa Al-Mahdiyun. Nah, maka nanti di akhir zaman akan muncul lagi Al-Mahdi. Kalau namanya sama dengan nama Nabi dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Ismuhu ismi, kata Nabi, wa ismu abihi ismu abi. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah, namanya, gelarnya Al-Mahdi. Bapak yang berbahagia, Al-Mahdi ini ketika lahir, anak-anak, remaja sampai pemuda tidak ada yang tahu bahwa itulah Al-Mahdi. Karena dia manusia biasa. Kalau namanya Muhammad bin Abdullah itu ya sebanyak-banyaknya orang Saudi nama itu, nama Ahmad, nama Mustafa. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan sudah ketemu sekarang Al-Mahdi itu sudah muncul, itu banyak sekali di media sosial, bukan hanya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu buka YouTube itu juga orang-orang di Arab itu banyak juga isu-isu Al-Mahdi sudah muncul. Enggak. Tidak akan ada yang tahu bahwa ada orang anak namanya Muhammad bin Abdullah itulah Al-Mahdi, itu ada yang tahu. Sebagaimana tidak akan ada yang tahu atau bisa sampai kemana pintu akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak akan bisa orang sampai ke pulau, ke sebuah gedung atau rumah tempat di kerangkengnya Dajjal. Enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sudah ketemu sekarang, sudah nampak ciri-cirinya, sudah diasingkan? Enggak. Apa sebab? Karena Al-Mahdi itu yuslihuhullahu fi lailatin. Dia lahir berkembang seperti orang biasa.
Cuman dia memang mesti orang Arab. Arabnya itu mesti dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu mesti dari keturunan Rasulullah. Ya, kalau ada Al-Mahdi, tapi orang Jawa atau orang Melayu atau orang Minang, itu pasti bohong itu. Pasti Al-Mahdi palsu. Al-Mahdi orang Arab tapi bukan orang Quraisy, itu enggak. Ada yang ngaku Al-Mahdi memang orang Quraisy tapi namanya bukan Muhammad, itu tidak. Di hadis-hadis Rasulullah membuat kita kemudian akan bisa terantisipasi dari mengakui Al-Mahdi palsu. Jadi yuslihullahu fi lailatin, Allah yang memperbaiki kondisinya, dalam tanda petik mengkadernya satu malam saja, sehingga dia kemudian tiba-tiba pantas menjadi pemimpin umat di akhir zaman, pantas menjadi panglima umat Islam di akhir zaman. Sekali lagi tolong, Al-Mahdi udah ketemu sekarang, tidak ada itu ceritanya. Ya, kalau tahu orang Yahudi mana yang apa tuh pasti kemudian dikejarnya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa berbahagia kalau fisiknya disebut oleh Nabi keningnya lebar, ya, hidungnya mancung, dadanya kemudian juga lebar, itu sifat fisiknya. Bapak berbahagia, bagaimana orang tahu bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Dalam riwayat-riwayat hadis jelaskan akan terjadi nanti perselisihan di istana khalifah. Nah, istana khalifah yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Tentu kemungkinan ya kerajaan-kerajaan di Timur Tengah atau Arab Saudi sendiri. Lalu ada seorang anak muda lari menuju ke Ka'bah. Lalu dikejar oleh satu pasukan darat. Tiba di sebuah desa antara Mekah dan Madinah, antara Madinah dengan Mekah. Apa nama desa itu? Pasukan yang mengejar Al-Mahdi itu tiba-tiba kemudian tenggelam ke dalam perut bumi. Nah, ini diceritakan oleh Nabi kepada salah satu istrinya ketika beliau melihat kejadian itu ya di dalam mimpinya. Tiba-tiba Nabi kaget, ada apa? Kata salah satu istrinya, ada satu pasukan mengejar anak muda lalu kemudian dia ditenggelamkan di sebuah kampung.